Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TOEFL atau Test of English as a Foreign Language terdiri dari 3 sesi ujian. Yang pertama adalah listening comprehension, alokasi waktu selama 35 menit. Yang kedua adalah structure and written expression dengan alokasi waktu 25 menit. Dan sesi yang ketiga adalah reading comprehension selama 55 menit. Total keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk mengikuti tes TOEFL lengkap yang terdiri dari 3 sesi tersebut kurang lebih 2 jam. Untuk sesi pertama, listening comprehension, merupakan tes yang menguji kemampuan kita dalam mendengarkan. Kemudian, structure and written expressions merupakan tes yang menguji tentang pemahaman kita mengenai gramatika. Kemudian reading comprehension menguji pemahaman kita dalam memahami teks atau bacaan. Kali ini saya akan fokus ke section yang pertama, yaitu listening comprehension. Listening comprehension terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah short dialogue, di mana nanti akan ada dialog-dialog yang pendek. Kemudian yang part B adalah longer conversations, di mana nanti percakapannya lebih panjang daripada part A. Kemudian bagian yang C yaitu tentang long talk, di mana nanti audio akan lebih panjang percakapannya yang ada dalam dialog audio tersebut. Baik, kita masuk ke strategi untuk short dialogues. Saya akan memperkenalkan strategi-strateginya. Yang pertama adalah ini skill atau disebut dengan skill 1 adalah focus on the last line. Kita harus fokus pada bagian akhir percakapan yang ditutupkan oleh penutur kedua biasanya. The short dialogue involves conversation between two people. Percakapan pendek ini melibatkan percakapan antara 2 orang, each followed by a question, di mana nanti akan diikuti oleh pertanyaan. It is important to understand that the answer to this type of question is most often but not always. Jadi jawaban dari tipe pertanyaan ini sering but not always, tapi tidak selalu, found in the last line of the conversation. Ditemukan di bagian akhir percakapan. Seperti yang bisa dilihat di dalam contoh, Man bilang, Billy really made a big mistake this time. Billy benar-benar telah membuat kesalahan yang besar kali ini. Kemudian si woman menjawab, Yes, he forgot to turn in his research paper. Ya, dia lupa untuk turn in, di situ mengumpulkan paper penelitiannya. Kemudian narator, ini yang menjadi soal. Narator berkata, What does the woman say about Billy? Apa yang dikatakan yang perempuan mengenai Billy? Nah, kita fokus ke bagian penutur yang kedua yang dituturkan oleh woman, karena ini merupakan bagian akhir dari percakapan. Yaitu jawabannya yang lebih tepat adalah D. He didn't remember to submit his assignment. Nah, itu setara dengan apa yang ada dalam percakapan yang dituturkan oleh woman, bahwa dia lupa turn in. Lupa sama dengan don't remember. Turn in itu setara dengan to submit. His research paper itu merupakan assignment. Jadi ini merupakan paraphrase dari tuturan yang diungkapkan oleh si woman. Nah, kayak itu skill yang pertama. Jadi kita harus
fokus pada bagian akhir percakapan atau yang dituturkan oleh penutur kedua. Baik, strategi selanjutnya adalah choose answers with synonyms. Jadi kita harus menjawab yang dalam jawabannya itu bersinonim atau memiliki makna yang sama, seperti sebetulnya mirip dengan bagian skill yang pertama tadi. Often the correct answer in a short dialogue is an answer that contains synonym. Sering jawaban dalam dialog pendek itu mengandung sinonim. Sinonim artinya words with similar meanings but different sound. Kata yang memiliki makna yang sama tapi dengan tuturan yang berbeda. For keywords in the conversation. Nah, itu yang menjadi kata kunci dalam percakapan. Contoh, si woman berkata, "Why is Barbara feeling so happy?" Kenapa ya si Barbara kok kelihatan bahagia? She just started working in a real estate agency. Dia baru bekerja di agen real estate. Kemudian si narator bertanya, "What does the man say about Barbara?" Apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut mengenai Barbara? Nah, di sini yang digarisbawahi adalah started working. Nah, ini kita cari sinonimnya. Jadi tadi skill yang pertama kita masuk, kita memakai fokus ke bagian akhir dialog atau yang dikatakan oleh penutur kedua. Kemudian skill yang kedua, cari sinonimnya. She just started working in a real estate agency. Nah, di situ started itu sama dengan began. Working sama dengan job. Jadi, what does the man say about Barbara? Apa yang dikatakan oleh si lelaki tersebut mengenai Barbara? Jawabannya adalah B. She began a new job. Dia mulai mendapatkan pekerjaan yang baru. Oke. Kemudian skill yang ketiga adalah avoid similar sound. Hindari bunyi yang sama. Often the incorrect answer in the short dialogue are the answer. Seringkali jawaban yang salah dalam dialog yang pendek itu are answer that contains words, merupakan jawaban yang memiliki with similar sounds, memiliki bunyi yang sama, but a very different meaning, tapi maknanya berbeda from what you hear on the recording, dari apa yang kita dengar dalam rekaman. You should definitely avoid this answer. Kamu harus menghindari memilih jawaban-jawaban tersebut. Jadi ketika di dalam soal, misal kita masuk ke contoh soal, man bilang, "Why couldn't Mark come with us?" Kenapa si Mark tidak tidak datang bersama kita? Si woman bilang atau menjawab, He was searching for a new apartment. Dia sedang mencari apartemen baru. Itulah alasan kenapa si Mark tidak bersama kami, kata si the man. Nah, di situ ada di dalam jawaban ada beberapa similar sounds. Misalnya, he was in the department itu memiliki kesamaan pengucapan dengan apartment. Apartment dengan department itu similar sounds. Jadi hindari jawaban itu. Kemudian yang C, di situ ada similar sounds, a research project itu sama dengan searching. Nah, itu mirip, tapi jauh maknanya. Kemudian yang D, he had an appointment, itu diserupakan dengan apartment. Appointment at the church. Church-nya itu
dengan search. Itu disamakan di sana. Atau contoh yang lain misalnya hati-hati dengan hungry dan angry. Itu juga similar sounds yang maknanya beda. Jadi untuk skill yang ketiga ini avoid similar sounds. Jadi dalam multiple choice ketika ada bunyi yang sama, hindari memilih jawaban bunyi-bunyi yang sama terdapat dalam dialog tersebut. Jadi jawabannya adalah B, who was looking for a place to live. Jadi kita lihat yang B itu he was searching for a new apartment. Dia sedang mencari apartemen yang baru, itu setara dengan he was looking for a place to live. Dia mencari tempat untuk tinggal.